Ratusan warga mengusir pekerja asing di PT Sultan Rafli Mandiri, Ketapang, Kalimantan Barat. Polisi temukan 6 fakta baru dalam rekonstruksi mutilasi di Pasar Baru, Jakarta. Lebih dari 50% karyawan hadir, sejumlah perusahaan di Pulau Gadung, Jakarta melanggar PSBB. Selamat malam pemirsa, polisi masih mendalami penyebab kerusuhan yang terjadi di Kendari Kamis kemarin yang sebabkan 2 orang anggota polisi terluka. Polisi juga telah menetapkan 5 orang yang diduga sebagai provokator. Bersama saya Fazila Keronisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Dua 20 rumah di permukiman Poncol Senen, Jakarta Pusat habis dilahap si jago merah. 19 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran masih mendinginkan puluhan rumah yang terbakar di pemukiman warga di kawasan Poncol Senen, Jakarta sore tadi. Sedikitnya 20 kepala keluarga menjadi korban kebakaran. Aroma hangus sempat tercium dari seorang warga sebelum kebakaran membesar. Awal mulanya saya kurang tahu ya, saya lagi goreng tiba-tiba saya cium bau kabel kebakar gitu. Saya bilang bau kabel kebakar, belum 5 menit saya ngomong gitu, tahu-tahu ada teriakan kebakaran. Sebelumnya pada Jumat siang, api dengan cepat menyambar pemukiman warga di kawasan Poncol Senen, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran datang sekitar 30 menit usai peristiwa terjadi. Dugaan sementara konsleting listrik menjadi salah satu penyebab kebakaran. Lokasi kebakaran yang berada tepat di pinggir jalan raya menyebabkan kepadatan lalu lintas saat petugas dan warga berusaha memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah truk tronton menabrak 4 rumah warga di jalur wisata Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga truk mengalami remblong sehingga sopir tak bisa mengendalikan setirnya. Sebuah truk terguling di jalur wisata Gunung Bromo di Desa Baledono, Kecamatan Tosar, Kabupaten Pasuruan, Jumat dini hari. 3 rumah rusak berat akibat ditabrak truk, sementara 1 rumah rusak ringan. Kecelakaan bermula saat truk tronton dengan plat B9211 UIN yang disopiri Naim Cusaini warga Surabaya melaju dari Gunung Bromo menuju Pasrepan arah selatan utara. Namun saat di tikungan jalan menurun, rem truk blong sehingga tidak bisa dikendalikan dan menabrak 4 rumah. Tadi itu saya itu diberitahu orang gitu loh. Katanya mobilnya itu blong. Timpa rumah sampean ya? Iya, nimpa rumah saya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kasus kecelakaan ini pun langsung ditangani Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ratusan warga menyerbu PT Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Ketapang, Kalimantan Barat dan mengusir para pekerja asing. Massa juga merusak bangunan dan barang-barang milik para pekerja. Sambil membawa kayu dan besi, massa menyerbu tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat siang. Untuk kedua kalinya, massa menyerang karena pihak perusahaan dinilai melanggar perjanjian bersama untuk tidak berproduksi sementara waktu karena sengketa antara perusahaan dengan warga terkait hak pengelolaan tanah yang belum selesai. Tetapi keengganan pihak perusahaan untuk bertemu memicu emosi warga. Mereka pun merusak bangunan dan barang-barang milik pekerja. Sementara perjanjian ini mereka yang menulis. Ini kesepakatannya ini. Sampai di atas materai, Bang ya?
Jadi kita sebenarnya mau ngadap sama pimpinan supaya tidak ada terjadi seperti ini. Maksud dan tujuan kita kedatang ke sini untuk menyikapi ini. Apakah udah ada penyelesaian di belakang ini? Para pekerja dari Cina yang berada di lokasi pun menjadi sasaran amukan massa. Aparat kepolisian yang kalah jumlah dengan massa kewalahan. Mereka berusaha menyelamatkan para TKA dari amuk warga. Untuk meredam amukan warga, polisi kemudian mengevakuasi puluhan TKA menuju kota Ketapang yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi tambang. Lokasi tambang pun dijaga oleh aparat kepolisian. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosti Yulizar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami penyebab kerusuhan yang terjadi di Kendari Kamis kemarin. Polisi menangkap 5 orang yang diduga sebagai provokator. Pasca demo anarkis yang terjadi di Jalan MT Haryono Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis kemarin, suasana kota mulai normal. Polisi menyebut masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Ferry Walintukan, 2 anggota polisi terluka dalam unjuk rasa yang berujung kericuhan kemarin di Kendari. Polisi telah menangkap 5 orang yang diduga sebagai provokator. Saat ini polisi masih menyelidiki motif perusakan fasilitas umum oleh massa. Unjuk rasa dan itu tanpa STTP ya, tanpa pemberitahuan, tetapi diamankan oleh personil Polres Kendari dan tuntutan mereka meminta supaya kasus-kasus yang melibatkan baik ITE itu supaya diproses. Pecah keributan itu ada korban nggak, Pak? Keributan tadi agak sedikit anarkis ya, ya kita harus memastikan bahwa itu adalah anarkis. Ya anggota kami ada yang 2 kena lempar batu itu. Kalau dari warga sejauh ini? Sejauh ini belum ada. Yang diamankan ada sekitar 4 atau 5, terakhir informasinya 5. Dan saat ini sedang didalami oleh Polres Kendari. Sebelumnya unjuk rasa berujung ricuh terjadi di Jalan MT Haryono Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Ratusan orang merangsak masuk sebuah pusat perbelanjaan dan membuat para pengunjung panik. Massa juga menganiaya pengendara yang melintas dan mengejar pengendara yang berusaha melarikan diri. Ratusan aparat diterjunkan untuk meredam kerusuhan. Akibat kerusuhan ini, sejumlah fasilitas umum rusak dan 2 anggota polisi terluka. Polisi menemukan 5 jasad di dalam ruang pendingin kapal KM Starindo Jaya Maju 4 di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Diduga para korban tewas karena mengkonsumsi minuman keras oplosan. Dalam video amatir ini, anggota Polres Kepulauan Seribu menjalankan operasi justisi di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Petugas mendekati kapal KM Starindo Jaya Maju 4 dan mensosialisasikan protokol kesehatan kepada sejumlah ABK KM Starindo Jaya Maju 4. Belakangan polisi curiga melihat manifest kapal yang tidak sesuai dengan jumlah ABK. Data manifest ada 43 orang, namun 5 orang tidak ada. Dari hasil interogasi, para ABK mengakui ada 5 jasad ABK yang disimpan di dalam ruang pendingin tempat penyimpanan ikan. Dugaan sementara kelima ABK tewas akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Namun polisi masih mendalami informasi penyebab tewasnya 5 ABK dan telah memeriksa 6 orang saksi. Sampai dengan saat ini sudah 6 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk salah satu adalah nakodanya dan beberapa ABK yang lain yang memang mengetahui
pada saat mereka bersama-sama mengoplos dan meminum minuman keras yang alkohol ya, memang campurannya pun termasuk dia sudah sampaikan itu menggunakan alkohol 90%, kemudian ada menggunakan satu minuman itu energi. Setelah melakukan minum merasakan ada pusing-pusing, kemudian sakit di perut serta sesak napas sehingga meninggal dunia. 5 jasad ABK disimpan dalam ruang pendingin kapal KM Starindo Jaya Maju 4 hingga 12 hari. Usai jasad dievakuasi, polisi menyita sejumlah botol berisi minuman keras oplosan. Informasi yang didapat dari Nakoda sudah 12 hari di dalam riset. Sementara botol yang digunakan untuk minum-minuman miras oplosan itu. Seluruh kru kapal telah menjalani rapid test yang hasilnya non-reaktif. Tim Liputan iNews melaporkan. 37 adegan diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan hingga mutilasi di apartemen Pasar Baru, Jakarta. Polisi temukan 6 fakta baru dalam kasus pembunuhan berencana itu. Polisi gelar rekonstruksi mutilasi di apartemen Pasar Baru di 3 tempat berbeda. Di tempat pertama, apartemen Pasar Baru menjadi lokasi pembunuhan dan mutilasi. 37 adegan diperagakan mulai dari rencana hingga perkenalan melalui aplikasi kencan daring dan pertemuan antara korban dan pelaku perempuan dan pembunuhan hingga mutilasi. Sementara rekonstruksi apartemen Kalibata dan rumah kontrakan Cimanggis digelar di Polda Metro Jaya. Apartemen Kalibata menjadi tempat penyimpanan potongan tubuh korban. Sementara kontrakan Cimanggis digunakan untuk mengubur tubuh korban. Ditemukan 6 fakta baru. 2 tersangka memeras korban lewat aplikasi kencan. Jika tidak berhasil, akan dieksekusi. Tersangka perempuan meminta password ponsel korban agar bisa mengakses keuangan hingga harta korban. Tersangka pria belajar mutilasi secara otodidak lewat internet. Jenazah korban 5 hari di kamar, di mana 3 hari didiamkan dan 2 hari dimutilasi. Sementara pengiriman tubuh korban berjalan 2 hari. Tubuh korban dibungkus dalam 2 koper dan 1 ransel. Dan rencananya pada 17 September lalu tubuh korban akan dikubur di kontrakan Cimanggis yang telah disewa selama 1 bulan. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Rangkaian ini begitu rapi, dipersiapkan dengan matang dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pembersihan lokasi dengan cara mencat, kemudian mengganti spraynya, kemudian berbagai macam yang ada. Disinilah kami sebutkan untuk rangkaian ini secara jelas terang benderang fakta ini dilakukan. Penerapan pasal yang kami terapkan adalah 340, 338 dan 365. Ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau paling tidak 20 tahun penjara. Diketahui ternyata korban dan tersangka perempuan telah berkenalan sejak setahun lalu lewat aplikasi kencan. 2 tersangka pun kali pertama merencanakan aksi pembunuhan. Kini 2 tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau mati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus mutilasi itu baru terkuak 16 September silam setelah penghuni apartemen mencium aroma tidak sedap dari salah satu kamar. Penghuni yang curiga pun melapor pengelola dan polisi. Penghuni apartemen Kalibata City digembarkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di salah satu kamar di lantai 16 pada 16 September lalu. Para penghuni curiga karena tercium aroma tidak sedap dari kamar sehingga memanggil pengelola apartemen dan pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan jasad ini berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarga sejak 9 September lalu. Setelah diselidiki, polisi pun menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. DAF 26 tahun dan LAS 27 tahun ditangkap.
Tersangka LAS mengaku mengenal korban lewat media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Kemudian dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menunggu rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak jika jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian lalu dibungkus dan disimpan di dalam koper dan ransel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tersangka Andi Irfan Jaya dalam dugaan korupsi Joko Chandra di Gedung KPK Jakarta. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.